Oke, pemirsa RRI Podcast RRI Surabaya, kali ini Wahyu Chan bakal nemani kamu untuk di edisi hari ini bersama siapa? Nanti dulu. Karena kali ini kita akan coba membahas sesuatu yang katanya si RRI itu ada di hati, selalu di hati. Lalu juga beliaunya ini meskipun bisa dikatakan apa ya, pendiam kayaknya. Tapi ya pekerjaannya luar biasa gitu ya. Langsung saja deh saya akan berbincang bersama, ini saya mau panggilnya ibu atau mbak nih? Boleh ibu, boleh mbak, Oh, terserah. mbak gitu ya. Bersama Mbak Andri Suryandari dari External Fair PEN Surabaya. Oke ya, kita udah tahu nih kalau PEN Surabaya itu udah emang kayak udah terkenal banget ya. Sejak tahun 2000, saya 2011 itu udah ada penawaran untuk masuk PEN sebenarnya. Oh ya? Tapi enggak lolos. Belum lolos. Belum lolos ya kan. Jadi rezekinya di yang lain begitu. Iya. Tapi PEN sendiri kalau boleh tahu Mbak Andri ini bisa dijelasin dulu deh. PEN Surabaya adanya sejak kapan dan apa aja sih yang dilakuin oleh PENS gitu. Oke. Baik, kalau PEN Surabaya itu sebenarnya sudah lama banget sih Mas. Jadi kita berdiri itu sejak tahun 1988. Tuh. Jadi bukan tahun 2011. Terus kita juga kebetulan pada saat itu PENS ini merupakan perguruan tinggi yang mendapatkan hibah dari pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA gitu ya. Jadi kami banyak sekali disupport dan didukung oleh pemerintah serta dari pemerintah Jepang ya melalui JICA. Lalu apa yang sudah dikerjakan oleh PENS? Banyak banget gitu ya. Jadi sampai saat ini pun kami sudah punya hampir belasan prodi ya. Jadi kami juga sudah mengembangkan selain diploma 3, diploma 4, kami juga ada pendidikan lanjut ke pasca sarjana terapan S2 gitu. Okay. S3 dalam proses. Oke, tapi perkapalan itu ada ya, Bu ya? Oh, ada, itu tetanggaan sama saya. Tetanggaan itu ya. Karena kemarin sempat ditawarin itu tapi nggak berhasil gitu. Belum berhasil pada saat itu. Ya. Tapi yang pasti cukup menarik karena PENS itu adanya letaknya juga strategis, lalu juga kayaknya teman-teman banyak deh sekarang yang lagi melirik ke sana semuanya. Karena kalau berpikir bahwa D3 dan juga D4 itu banyak langsung kerjanya. Apalagi kalau PENS ini setahu saya itu banyak kerjasamanya dengan luar negeri. Iya, betul. Gitu ya. Oke, tapi kali ini Mbak Andri, kita kalau ngomongin soal PENS kayaknya nggak ada habisnya, tapi saya pengen dengar deh. Karena ini lagi momentum yang juga bisa katakan adalah hari jadi RRI ke-77 tahun dan banyak sekali nih momen-momen atau acara-acara spesial yang sudah dilangsungkan dan yang next akan dilangsungkan oleh RRI Surabaya. Kali ini karena Mbak Andri sudah datang ke RRI Surabaya, saya ucapin terima kasih banyak sebelumnya dan yang pasti saya ingin tahu nih, ada nggak sih kenangan Mbak Andri bersama RRI begitu? Ada dong. Secara RRI itu adalah media pertama yang saya dengar gitu ya. Di luar ibu saya ngajarin sesuatu gitu ya. Karena dari kecil kebetulan keluarga kami ini keluarga yang suka musik gitu ya, dan RRI selalu celing gitu ya, tiap hari dengan banyak acaranya gitu ya. Saya teringat pada saat kecil itu orang tua saya kan selalu muterin radio tuh. Nah, RRI itu adalah salah satu radio yang paling saya ingat sampai sekarang. Karena setiap pagi sampai siang tuh ya, sampai saya tuh ingat jadi acaranya tuh apa aja gitu ya. Mulai pagi tuh kita biasanya dengerin musik seperti Beatles, terus ada juga beberapa musisi-musisi lokal ya, dan musisi Indonesia seperti Krisya dan lain sebagainya. Saya kenal banyak lagu-lagu legend gitu ya dari RRI gitu. Kayak di belakang kali ya, waktu piringan hitam nih ya. Ini dia, ada betul. banget. Betul nih, Rinto Harahap nih, salah satu yang disuka sama ayah saya. Oke. Berarti dari kecil udah suka dengerin musik melalui radio atau melalui juga RRI. Ada nggak sih salah satu mungkin program yang dulu banget yang diingat sampai sekarang, ada nggak? Apa ya, kalau dulu tuh saya tuh ingetnya saya lupa nama programnya ya yang jelas. Cuman saya inget itu tiap pagi saya pasti ketemu yang namanya Beatles.
ketemu Richard Clayderman, ketemu sama Bee Gees gitu ya, dan itu benar-benar melekat sampai sekarang. Saya nggak lupa gitu ya lagu-lagunya apa gitu, karena itu tadi RRI yang mendekatkan. Kan kalau kita nggak ada RRI kita nggak tahu juga kan ada musisi-musisi Dari di luar luar gitu ya. musisi Indonesia. Selain itu saya juga dapat banyak insight sih dari RRI, karena RRI itu selain musiknya yang saya ingat itu ada beberapa program berita juga yang sering saya dengar dari radio ya. Tuh, jadi misal perkembangan itu bisa kita dapat sih actually sebelum ada TV itu ya. Jadi radio itu benar-benar mengena. Dan kalau TV dulu kan nyalanya sore ya, sore ke malam. Kalau sekarang sih udah full. Kalau dulu kan sore ke malam. Nah, paginya itu benar-benar quality time untuk mendengarkan radio. Untuk mendengarkan sampai ke siang gitu Oke. sih. Berarti kalau pagi kalau nggak denger radio itu rasanya kayak kok ada yang kurang gitu ya. Something missing gitu. Oke. Hidup RRI pokoknya. Hidup RRI, oke. Tapi kali ini Mbak Andri, kalau seandainya bisa nggak sih ngasih sedikit catatan mungkin ya untuk RRI agar kedepannya bisa lebih bagus lagi atau lebih ke depan lagi begitu. Mungkin ya kalau yang sekarang ini kan memang konvergensi media itu kan benar-benar kita rasakan bersama ya semuanya. Betul. Ya, bahwa yang namanya analog itu sudah mulai bergeser ke digital dan endesbri begitulah. Dan ke depan bahwa bukan tidak mungkin kita yang seiring sejalan seperti ini tuh tergerus gitu. Jadi harapannya sih kalau bisa kita semua saling bersiap-siap berbenah diri gitu ya. Bahwa yang namanya konvergensi itu pasti akan terjadi, dan kalau kita tidak prepare baik dalam bentuk kemasan acara maupun dalam bentuk inovasi-inovasi yang lain, misalnya bentuk medianya begitu ya, itu bisa membantu begitulah. Actually misalnya sekarang kayak RRI ini ada podcast. Dulu kan zaman saya nggak ada podcast gitu ya. Ini kan sudah salah satu bentuk bahwa RRI siapkan untuk mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Konvergensi itu sendiri. Menuju konvergensi gitu. Industri. Oke. Tapi kalau gitu karena RRI juga sudah berkembang dan kali ini juga nanti akan menjadi catatan tersendiri untuk RRI apa yang disampaikan oleh Mbak Andri. Kita juga mempunyai aplikasi RRI Playgo. Semoga aja. Kalau boleh tahu Mbak Andri asalnya dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Maybe next time kalau seandainya lagi keluar kota, begitu ya, kangen nih dengerin suasana Surabaya atau ada informasi apa aja di Surabaya, ini bisa langsung download RRI Playgo yang ada di Play Store dan juga di App Store. Nanti bisa dengerin, mau dengerin Pro 1-nya RRI Surabaya, mau dengerin Pro 2-nya Surabaya, mau dengerin kebudayaannya Surabaya ada di Pro 4. Jadi gampang banget gitu ya. Sip ya Mbak ya. Saya baru tahu nih. Oh, baru tahu. Nanti langsung di-download ya Mbak ya. Siap. Lewat Play Store-nya langsung bisa dengerin. Tapi nggak hanya di Surabaya aja, karena di wadah RRI Playgo itu bisa mendengarkan RRI se-Indonesia. Oh, siap, gitu. Termasuk siaran luar negeri dari RRI, dari Voice of Indonesia. Begitu. Siap. Sip, kalau gitu karena waktu juga nih ya pemirsa podcast RRI Surabaya yang namanya harus memisahkan kita. Sebenarnya saya ingin tahu lebih banyak sih tentang Mbak Andri ini seperti apa. Tapi kalau gitu saya punya tantangan sedikit, mungkin 3 kata deh buat RRI apa nih dari Mbak Andri. Karena kalau satu paragraf kayaknya udah prepare, tapi kalau 3 kan harus dikecilin lagi gitu ya. Gimana nih? Apa ya? Siap menuju konvergensi. Siap menuju konvergensi. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Andri. Ya, sukses sama-sama. selalu, sehat selalu. Insya Allah nanti teman-teman fans juga ya jangan lupa tuh ya download RRI Playgo-nya ya. Oke, kalau gitu next kita ketemu lagi dan juga bersama mungkin insya Allah nanti bertemu lagi sama Mbak Andri ataupun juga bersama narasumber RRI lainnya ya. Sampai jumpa.